Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Kembali lagi bersama saya M Zaki. Baik teman-teman, sebelum kita lanjut ke materi yang akan kita pelajari sama-sama pada kali ini, saya ada sebuah pantun nih. Pergi ke hutan mencari rotan, singgah sebentar di tepi kali. Terima kasih saya ucapkan. Kenalin, saya M Zaki dari Sistem Informasi. Baik teman-teman, pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai COVID 2019. Lebih tepatnya itu akan membahas mengenai domain APO08 dan APO09, yang dimana pada mata kuliah Audit Sistem Informasi dengan dosen pengampu Ibu Megawati Eskom MT. Baik teman-teman, tanpa basa-basi lagi, langsung saja kita ke pembahasannya. Yang dimana teman-teman, pada kali ini kita akan membahas 3 hal. Yang pertama itu adalah mengenai konsep COVID 2019. Yang kedua yaitu mengenai domain APO08. Dan yang ketiga itu adalah mengenai domain APO09. Baik teman-teman, sebenarnya sih apa sih itu COVID? Mungkin teman-teman telah mendengar jauh-jauh sebelumnya ya mengenai COVID 2019. Nah teman-teman, seperti yang kita ketahui bahwa COVID itu merupakan singkatan dari Control Objective for Information and Related Technologies, yang dimana COVID itu sendiri merupakan sebuah framework atau kerangka kerja. Sebuah kerangka kerja yang digunakan dalam tata kelola IT teman-teman, dan manajemen informasi di sebuah perusahaan. Gunanya apa? Gunanya itu adalah untuk mencapai visi dan misi perusahaan, terutama untuk mencapai keuntungan sebuah perusahaan itu sendiri. Baik teman-teman. Nah, pada COVID itu sendiri ada 2 hal yang perlu diperhatikan teman-teman. Yang pertama itu adalah tata kelola, dan yang kedua itu adalah manajemen itu sendiri. Tata kelola itu lebih memastikan bahwa kebutuhan, kondisi, dan pilihan pemangku kepentingan dievaluasi untuk menentukan tujuan perusahaan yang seimbang dan disepakati. Dan juga nih teman-teman perlu diingat bahwa pada tata kelola di kerangka kerja COVID ini merupakan tanggung jawab Dewan Direksi di bawah kepemimpinan ketua. Dan juga selain tata kelola, juga akan dibahas mengenai manajemen pada kerangka kerja COVID, yaitu mulai dari merencanakan, membangun, menjalankan, dan memantau kegiatan sesuai dengan visi misi yang diarahkan bagi perusahaan. Baik teman-teman, ternyata COVID 2019 itu merupakan versi lanjutan dari versi sebelumnya teman-teman. Dan yang dimana COVID itu telah mengalami beberapa evolusi atau perkembangan mulai dari COVID 1 sampai dengan COVID 5, dan dicetuslah COVID 2019 yang versi terbarunya dan lebih membawa kebaruan dan juga kelengkapan yang lebih rinci dari versi COVID sebelumnya teman-teman. Dan pada COVID 2019 ini akan diberikan 5 domain, yaitu 5 domain utama, yaitu ADM, PPO, PII, DSS, dan MAI. Dan kita akan membahas salah satu atau 2 di antara domain dari APO, Elect, Plan, and Organize, yang digunakan untuk organisasi dan strategi. Baik teman-teman, pada kali ini kita akan membahas pertama dulu, yaitu domain APO08, yang dimana itu domain manajemen relationship. Definisinya itu yaitu mengelola hubungan dengan pemangku kepentingan ya, yang namanya itu relationship. Nanti melakukan hubungan antara pemangku kepentingan bisnis dengan cara yang formal dan transparan, guna memastikan kepercayaan bersama dan fokus gabungan pada pencapaian tujuan yang strategis. Adapun tujuan dari domain APO08 yaitu antara lain membangun pemahaman bersama tentang tujuan bisnis dan peran IT, meningkatkan kepercayaan dan kredibilitas fungsi IT, memastikan keputusan IT, dan lain sebagainya teman-teman. Selain itu, manfaat dari domain APO08 ini, yang pertama itu adalah peningkatan keselarasan strategis agar strategi yang telah dicetus atau telah dibuat itu selaras
dengan visi misi perusahaan. Yang kedua itu adalah optimalisasi nilai IT. Guna meningkatkan nilai yang dihasilkan dari investasi IT. Dan yang ketiga itu adalah peningkatan kepuasan pemangku kepentingan, membangun kepercayaan, dan meningkatkan tingkat kepuasan pemangku kepentingan bisnis terhadap layanan IT. Dan teman-teman, pada domain manajemen relationship ini dikategorikan menjadi 5 manajemen praktis. Yang pertama adalah IPO 0801, memahami ekspektasi bisnis. Yang kedua IPO 0802, mengidentifikasi peluang, risiko, dan kendala IT. Yang ketiga IPO 0803, mengelola hubungan bisnis. Keempat, IPO 0804, mengorganisasikan dan mengomunikasikan. Dan manajemen praktis yang kelima yaitu IPO 0805, manajemen praktis yang berfokus pada pengumpulan analisis, penyediaan umpan balik dari pemangku kepentingan untuk mendukung peningkatan keberlanjutan layanan IT. Baik teman-teman, agar lebih pahamnya, di sini kita akan memasuki studi kasus implementasi dari domain IPO 08. Yang dimana ada sebuah bank XYZ yang mengimplementasikan domain IPO 08 untuk menyelaraskan IT dengan kebutuhan bisnis. Sebelum implementasi, Departemen IT dianggap sebagai black box, komunikasi minimal, pemahaman terbatas tentang prioritas bisnis. Jadi dengan diimplementasikannya domain IPO 08 ini akan menghasilkan sebuah pemangku kepentingan yang meningkat dari 65% menjadi 87%, dan juga 90% proyek IT-nya itu terkait langsung dengan tujuan bisnis, dan terjadi peningkatan ROI proyek IT sebesar 20%. Sehingga faktor keberhasilannya itu adalah program manajemen perubahan dan dukungan eksekutif yang kuat, teman-teman. Baik teman-teman, kita lanjut ke domain yang kedua, yaitu domain IPO 09. Domain yang manajemen service agreement. Definisinya itu adalah menyelaraskan produk dan layanan yang mendukung IT serta tingkat layanan dengan kebutuhan dan harapan perusahaan, termasuk identifikasi, spesifikasi, desain, penerbitan, persetujuan, dan pemantauan produk dan layanan IT, tingkat layanan IT, dan indikator kinerja. Adapun tujuan dari domain IPO 09 ini, yang pertama yaitu adalah mendefinisikan dan mengomunikasikan layanan IT secara jelas, dan juga memastikan bahwa perjanjian dengan pihak ketiga itu mendukung kebutuhan bisnis dan mematuhi persyaratan pengendalian organisasi. Jadi domain yang lebih mengarah ke perjanjian kinerja ataupun ke perjanjian perusahaan antara klien dengan perusahaan, teman-teman. Manfaat dari domain IPO 09 ini, yang pertama itu adalah kejelasan ekspektasi, memberikan kejelasan tentang layanan IT yang tersedia dan tingkat layanan IT yang diharapkan, sehingga mengurangi kesalahpahaman dan konflik, teman-teman. Dan juga meningkatkan dan mendorong peningkatan berkelanjutan dalam kualitas layanan melalui pemantauan dan pelaporan yang sistematis. Dan ternyata teman-teman, pada domain IPO 09 ini dibagi lagi menjadi 5 manajemen praktis, yaitu yang pertama IPO 0901 lebih ke mengarah mengidentifikasi layanan IT. IPO 0902 itu mengkatalog layanan yang diaktifkan IT. IPO 0903 mendefinisikan dan mempersiapkan perjanjian layanan, mencakup negosiasi, dokumentasi, perjanjian layanan formal, serta tanggung jawab mutual. Dan IPO 0904 itu lebih memantau dan melaporkan tingkat layanan, berfokus pada implementasi proses untuk memantau kinerja layanan terhadap target yang telah disepakati. Dan IPO 0905 itu berkaitan dengan peninjauan berkala dan sistematis terhadap perjanjian layanan dan kontrak dengan pihak ketiga, gunanya untuk memastikan kesesuaian dengan kebutuhan bisnis yang berkembang.
Baik teman-teman, untuk lebih mudah dipahami, kita akan memasuki studi kasus. Yang pertama, yang dimana studi kasusnya itu adalah sebuah global manufacturing, perusahaan manufaktur ya, dengan 15.000 lebih karyawan di 25 negara. Yang dimana pada studi kasus ini memiliki tantangan utama yaitu inkonsistensi kualitas layanan, ketidakjelasan tanggung jawab, dan kurangnya metrik evaluasi dan kesulitan alokasi biaya IT. Baik teman-teman, pada masalah ini akan diterapkan atau akan diimplementasikan EPO 09 sebagai bagian dari transformasi IT. Gunanya, kenapa digunakan EPO 09? Gunanya itu agar pemetaan komprehensif layanan IT dan juga pengembangan katalog itu lebih terstruktur, sehingga teman-teman dari permasalahan tersebut akan dihasilkan sebuah hasil, yaitu yang pertama diharapkannya kepuasan pengguna meningkat dari 70% menjadi 89%, dan juga pengurangan waktu resolusi insiden menjadi 30%, dan peningkatan transparansi biaya IT. Sehingga teman-teman, faktor keberhasilannya itu pendekatan bertahap, keterlibatan aktif eksekutif bisnis, dan program pelatihan komprehensif. Baik teman-teman, sekian presentasi dan penjelasan materi mengenai domain dan juga COVID 2019 dari saya. Saya M. Zaki mengucapkan terima kasih. Kalau ada kata yang salah mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.